Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmawan dengan stambuk F551-19031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah digital forensik, yaitu tentang UU ITE dan pasal-pasal serta peraturan internasional mengenai cyber law. Ya baik, masuk ke slide saja ya teman-teman. Oke, slide pertama yaitu seperti yang kita tahu itu adalah judulnya, yaitu UU ITE tentang peraturan internasional dan mengenai cyber law. Oke, next slide. Nah, sebelumnya adapun pengertian dari UU ITE yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan suatu gambar, peta, rancangan foto elektronik, data interchange, EDI, surat elektronik, telegram, teks, telekopi, ataupun sejenisnya. Oke, next. Nah, adapun pasal-pasal dalam UU ITE yaitu keberadaan UU ITE ini memang diperlukan dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dengan adanya perkembangan zaman yang cukup pesat. Namun dengan segala fungsi dan tujuan, di Undang-Undang UU ITE masih terdapat persoalan-persoalan dalam isinya. Oke, yang pertama itu diminta menyebutkan salah satu UU ITE pada nasional, yaitu UU ITE pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, itu bunyi dari pasal 27 ayat 3 dalam UU ITE. Oke, next. Oke, baik. Adapun peraturan internasional, menurut Convention of Cybercrime, tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai cybercrime diatur dalam pasal 2-5. Adapun jenis tindak pidana tersebut adalah yang pertama, unauthorized access to computer system and service, atau bisa dikenal sebagai suatu hacking atau cracking dalam sebuah komputer yang dimana seseorang tidak memiliki akses kepada komputer tersebut tapi memaksakan kehendak untuk masuk atau mengakses komputer tersebut. Yang kedua yaitu illegal content, seperti kayak dark web, kayak penjualan pada pasar gelap yang dilakukan di dark web, atau sebutannya itu pasar gelap pada dunia cyber. Yang kemudian data forgery, yaitu sebetulnya data forgery ini sebetulnya digunakan sebagai suatu pencurian data oleh orang yang tadi dikenal espionage, atau sebuah tindakan pencurian data yang dilakukan oleh hacker untuk memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya ya offense against intellectual property, yaitu suatu pencurian kayak seperti kekayaan hak intelektual, kayak di Indonesia sebutannya sebagai haki, kekayaan intelektual oleh suatu perusahaan tertentu ataupun hak dari orang tersebut tertentu. Nah, yang terakhir infringements of privacy, yang dimana itu sebuah penyalahgunaan data pribadi seseorang yang dicuri kemudian digunakan untuk hal-hal yang berbau cybercrime dan menguntungkan kepada si hacker. Sekian penjelasan tentang UU ITE dan peraturan internasional mengenai cyber law. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.